Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yarwa liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ananda sekalian, hari ini kita coba akan mengkaji tentang makna tahun baru Islam, di mana kita tahu bahwasanya tahun baru Islam adalah momentum pergantian tahun. Satu Muharram adalah mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat muslim kita harus menyambut tahun baru memakai sistem penanggalan Hijriah dan memperingatinya. Penanggalan Hijriah yang diawali pada 1 Muharram itu sebenarnya digagas oleh sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, sebagai tanda hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tahun baru Islam adalah tahun baru penanggalan, di mana dimulai dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Lantas, sebagaimana kita diperintahkan untuk memperingati tahun baru, pada dasarnya adalah kita memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, di mana kita sama-sama tahu bahwasanya asal mula dari hijrah Nabi Muhammad SAW adalah itu dimulai dari meningkatnya intimidasi terhadap umat Islam itu sendiri. Bahkan pada saat itu umat Islam sangat teraniaya, bahkan ada yang dibunuh, ada yang menemui syahid. Para budak tidak dibiarkan untuk memeluk agama Islam, mereka harus mengikuti tuan-tuan mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri itu begitu keras mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Ketika kaum kafir Quraisy tidak bisa menghambat, menghentikan gerak langkah dari dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka menawarkan harta, menawarkan jabatan, bahkan wanita. Apa kata mereka? Mereka menemui paman Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Wahai Abu Talib, tolong kau hentikan usaha dakwah yang dilakukan oleh kemanaanmu Muhammad, karena telah mengganggu dan meresahkan kami. Kalau Muhammad menginginkan harta, kami akan kumpulkan seluruh harta-harta kami dan akan kami berikan kepadanya. Kami angkat Muhammad sebagai pemimpin tertinggi kita di sini, pemimpin Quraisy. Dan apabila ia membutuhkan wanita, kami akan pilihkan wanita-wanita tercantik, dan Muhammad bisa memilih siapapun dari wanita yang telah kami ajukan. Pesan ini disampaikan Abi Thalib kepada Rasulullah SAW. Beliau sampaikan kepada Nabi kita. Namun, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Dia katakan bahwasanya, wahai pamanku, seandainya mereka bisa letakkan matahari di tangan kananku, kemudian rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah menghentikan dakwah Islam, tidak pernah meninggalkan dakwah Islam ini. Begitu teguh dan kuatnya pendirian Rasulullah SAW
terhadap dakwah yang akan ia sampaikan kepada kaum kafir Quraisy di waktu itu. Yang kedua, ini merupakan tujuan untuk mencari tempat yang aman buat kaum muslimin, buat umat Islam. Bagaimana agar umat Islam tidak terintimidasi lagi, tidak ditekan, dan bisa menjalankan aktivitas ibadah sebagaimana tidak ada gangguan. Kemudian alasan yang ketiga adalah Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib merupakan undangan dari penduduk Yastrib. Itu terjadi saat Bai'at Aqabah 1 dan Bai'at Aqabah 2, di mana mereka mengundang Rasulullah SAW untuk hadir bersama-sama mengembangkan dakwah Islam di Madinah, di Yastrib waktu itu namanya, sebelum berubah menjadi Madinah. Karena mereka juga mengalami kondisi yang sulit, di mana waktu itu terjadi perang antara Bani Bakar dan Bani Taghlib. Itu sudah berlangsung selama 40 tahun. Juga ada peperangan namanya Perang Ba'ats, yaitu perang antara suku Aus dan suku Khawarij. Itulah makanya mereka meminta Rasulullah agar bersama-sama di Madinah sekaligus mendamaikan suku-suku yang sekarang lagi berperang tersebut. Jadi Rasulullah SAW punya banyak visi ketika hijrah ke Yastrib. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin agar mereka hijrah, ya, mereka berangkatlah hijrah dari Makkah ke Yastrib dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun hijrahnya Umar bin Khattab itu dilakukan secara terang-terangan. Beliau waktu itu, Umar bin Khattab, mengambil pedang dan mengambil panah. Kemudian Umar bin Khattab tawaf di Ka'bah sambil berseru, bagi yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, silakan halangi saya. Saya akan pergi dari Mekah ini menuju Yastrib. Jadi hijrahnya Umar ini sedikit berbeda dengan yang lain, ya. Sahabat-sahabat lain bersembunyi, tetapi Umar bin Khattab secara terang-terangan, bahkan bagi yang sanggup untuk mengalahkannya silakan menghalanginya. Rasulullah akhirnya diperintahkan hijrah ke Yastrib, dan ini terjadi pada hari Kamis setelah kaum muslimin yang lainnya berangkat hijrah ke Yastrib. Ketika Rasulullah akan berangkat ke Yastrib, pihak kaum kafir Quraisy merasa sangat kecewa karena banyaknya orang meninggalkan Makkah mengikuti Rasulullah hijrah. Akhirnya mereka berkumpullah di sebuah lembaga yang namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini adalah lembaga perkumpulannya kaum kafir Quraisy, yang waktu itu perkumpulan ini diketuai oleh Umar bin Hisham. Tahukah kalian siapa Umar bin Hisham? Ya, Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Jadi dia telah memimpini suku-suku Quraisy untuk berembuk mendiskusikan apa langkah-langkah mereka. Maka di sana kita mendengar ada beberapa usulan. Ada usulan yang mengatakan mereka akan mengasingkan Nabi ke daerah yang jauh, ya. Namun usulan ini kurang mendapat perhatian dari yang lainnya. Ada usulan agar Nabi Muhammad itu dipenjara di dekat Ka'bah supaya menjadi pelajaran. Namun usulan juga tidak mendapatkan respon karena khawatir ini akan memicu peperangan.
Karena banyak juga tokoh-tokoh yang menjadi kaum muslim itu adalah tokoh-tokoh besar. Ketiga adalah adanya usulan agar mereka membunuh Nabi. Usulan ini pun mereka lontarkan dengan hati-hati. Ya, ini dengan cara mereka kumpulkan seluruh kabilah-kabilah suku Quraisy, dan mereka masing-masing kabilah itu menyumbangkan satu orang pemuda yang gagah, berani, kuat, ya, untuk bersama-sama dengan pemuda-pemuda lain, ya, masing-masing juga mewakili satu, ya, untuk membunuh Muhammad ketika saat berhijrah. Maka waktu itu usulan ini diterima. Mereka mengatakan betul. Jadi kalaupun nanti Muhammad terbunuh, maka Bani Hashim tidak akan bisa menyalahkan siapapun dari kita. Karena ini adalah kumpulan dari kelompok-kelompok kabilah-kabilah suku Quraisy yang ada. Maka waktu itu muncullah 7 pemuda akhirnya sebagai sebuah kelompok yang misinya adalah membunuh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini cukup, ya, membuat kagum, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan Nabi bahwasanya bakal ada kelompok orang yang akan membunuhnya. Lantas Nabi Muhammad SAW mengambil pencegahan. Beliau berdiskusi dengan Abu Bakar bahwasanya Nabi Muhammad akan berangkat bersama dengan Abu Bakar, namun beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya. Jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib berada di rumah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah pengepungan, ya. 7 pemuda ini berkelompok ini mengepung pada hari akan berangkatnya hari Kamis itu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Ali bin Abi Thalib berada di rumahnya dan menempati posisi tidurnya, Muhammad berangkat tengah malam buta, ya. Dan ini ada peristiwa yang cukup unik, ya. Ketika itu Nabi Muhammad melihat ada 7 orang pemuda ini dalam satu kelompok ini, dan beliau menaburkan debu kepada mereka. Dan ini menyebabkan Allah membuat mata mereka tidak bisa melihat Muhammad SAW. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW bergerak keluar tanpa diketahui oleh mereka. Dan mereka menunggu sampai subuh. Sampai subuh mereka menunggu, dan uniknya ketika pagi-pagi subuh yang keluar adalah Ali bin Abi Thalib dari rumah, dan mereka kejar, mereka pukul, ya. Namun mereka terkejut, itu adalah Ali. Ya. Sambil mereka terkejut dan kekecewaan yang sangat besar, akhirnya mereka menyirami Ali dengan lumpur. Tapi itu juga nggak ada gunanya, gitu. Nabi Muhammad waktu itu malam itu bergerak menuju rumah Abu Bakar yang sudah memang menunggunya. Lantas Abu Bakar bergerak bersama Rasulullah menaiki unta. Abu Bakar menyiapkan 2 unta, bergerak untuk menuju ke Gua Sur dan bersembunyi di sana selama 3 hari 3 malam. Gua Sur ini jauhnya sekitar 5 mil dari kota Mekah. Selama 3 hari 3 malam itu, ini hampir tidak ada yang mengetahui lokasi persembunyian Nabi Muhammad SAW. Namun ada peristiwa yang sangat membuat hati kita sedikit bergetar, karena sebelum memasuki Gua Sur, itu sahabatnya Abu Bakar membersihkan dulu gua itu dari adanya gangguan hewan-hewan melata seperti ular dan mungkin kotoran-kotoran yang ada di situ. Namun Abu Bakar ketika melakukan pembersihan itu, ternyata ia terkena gigitan ular yang ada di dalam gua itu. Dan ini didiamkan saja sama Abu Bakar, dia tahan sendiri, sehingga akhirnya setelah dibersihkan, lantas Rasulullah masuk, kemudian bersama dengan Abu Bakar berada di dalam Gua Sur selama 3 hari 3 malam.
peristiwa ketika itu Abu Bakar menyiapkan pangkuan buat Rasulullah, sandaran kepala Rasulullah. Dan ketika Rasulullah menengadah ke atas, dilihatnya Abu Bakar sedang merasa seperti ada keringat, ya, kemudian sedikit dingin. Lantas dia pegang dan dia tanya kepada Abu Bakar, ada apa engkau Abu Bakar? Apakah engkau sakit? Kemudian Abu Bakar diam saja. Lantas Rasulullah melihat ke arah kakinya dan lihat ada bekas gigitan ular. Ternyata Abu Bakar mendiamkan itu agar Rasulullah tetap nyaman dan tidak terganggu bersandar di kakinya, di pangkuannya Abu Bakar. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW akhirnya memegang kaki yang terkena gigitan sembara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan dari bisa ular yang telah menggigit Abu Bakar. Dan ini akhirnya Abu Bakar pun sembuh dari penyakitnya. Qadarullah, doa dari Rasulullah diterima Allah segitu mudahnya dan segitu mustajabnya. Keberadaan mereka di Gua Sir hanya diketahui oleh 3 orang anaknya Abu Bakar beserta 1 orang kadamnya, ya. Anaknya itu adalah ada Abdullah, ada Aisyah, dan ada Asma. Masing-masing mereka ini memiliki peran. Kadamnya Abu Bakar yaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini sengaja mengembalakan ternaknya, ya, ternak kambing di sekitar perjalanan Nabi dan Abu Bakar di arah Gua Thur, sehingga ini akan menghapus jejak kaki dari Abu Bakar dan Rasulullah, sehingga kafir-kafir Quraisy yang mengejar itu tidak bisa melihat ke arah mana Nabi dan Abu Bakar bergerak. Kemudian Abdullah itu bertugas mencari tahu perkembangan situasi dari kafir Quraisy di siang harinya dan melaporkan kepada ayahandanya di waktu malam. Sementara Asma bin Abu Bakar itu bertindak, dia mengantarkan makanan dan minuman sehingga Rasulullah dan Abu Bakar tidak kehausan. Demi menghindari pengejaran, akhirnya setelah dirasa aman, setelah 3 hari keempat, Rasulullah melanjutkan perjalanan dengan mengendarai 2 ekor unta yang juga dibawakan oleh pembantunya Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Uraikid. Kemudian untuk menghindari dari pengejaran kelompok-kelompok Quraisy, lantas Abu Bakar dan Rasulullah bergerak menuju ke arah selatan, ke arah pinggir pantai Laut Merah. Lantas kaum kafir Quraisy merasa tidak tenang. Akhirnya mereka mengumumkan sayembara, yang intinya barang siapa yang bisa membawakan Rasulullah Muhammad baik dalam keadaan hidup ataupun sudah mati, maka baginya sudah diserahkan 100 ekor unta. Dan ini membuat orang-orang yang sangat mencintai harta mengejar Rasulullah ke arah yang mereka rasa itu adalah tujuannya. Kita kenal ada peristiwa yang sangat unik, yaitu Suraqah bin Malik. Ia adalah tokoh terkemuka dari Bani Kinanah. Ia tertarik mengikuti sayembara dengan hadiah 100 ekor unta ini. Dan kita pernah mendengar kisahnya. Suraqah akhirnya mendapatkan jejak Nabi kita Muhammad di pinggir pantai itu. Dan ketika dia sudah lihat rombongan ini, Suraqah memacu kudanya dengan kencang, ya, ingin membunuh Nabi kita Muhammad. Abu Bakar melihatnya ke belakang, dilihat ada yang mengejar, dan ini disampaikan kepada Rasulullah, namun Rasulullah merasa tenang saja. Kemudian gak berapa lama, ketika kuda Suraqah bin Malik ini sudah mendekati posisi Abu Bakar dan Rasulullah, tidak disangka-sangka kuda ini terjerembab. Kemudian Suraqah berdiri lagi dan menarik kuda lagi, memacu kudanya lagi mengejar.
Kali ini dia sudah menyiapkan busur anak panah untuk memanah Rasulullah. Namun ketika sudah mendekati dan busur panah akan dilepaskan, kudanya pun jatuh terjerembab lagi. Surakah bangkit lagi, mencoba mengejar lagi. Dan yang kali ketiga, Surakah juga mengalami nasib yang sama. Kudanya terjerembab. Akhirnya Surakah menyadari, ternyata orang yang akan ia bunuh ini bukan orang sembarangan. Akhirnya Surakah berseru, "Wahai Muhammad, tunggu sebentar." Kemudian Surakah mengatakan, "Wahai Muhammad, saya meminta maaf atas sikap saya tadi karena saya berniat membunuhmu. Sebagai ganti permintaan maaf saya, ini saya hadiahkan seluruh bahan-bahan pangan saya memiliki bekal untukmu." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai Surakah, engkau aku maafkan. Namun untuk hadiah persediaan makanmu aku tidak ambil, karena aku juga sudah memilikinya." Perjalanan Rasulullah ini terus berlanjut sampailah dia di daerah Quba. Quba ini jaraknya sekitar 5 km dari kota Yathrib. Lantas Rasulullah memutuskan menginap dan akhirnya membangun masjid yang pertama di situ. Kemudian setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan. Sampainya di Yathrib. Kemudian Nabi disambut dengan sukacita oleh kaum Bani Ansar, kaum Ansar yang sudah duluan ada di sana, dan kaum muslimin yang sudah menunggu di sana yang duluan berhijrah. Kemudian sampai di sana sukacita berlalu. Kemudian Rasulullah ketika hendak berhenti, ia menunggu untanya. Kemana unta ini akan berhenti, ke situlah dia akan menuju. Akhirnya unta tersebut berhenti pada sebidang tanah milik 2 orang anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Tepatnya itu di depan rumah dari Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian waktu itu adalah hari Jumat. Rasulullah akhirnya mendirikan sholat Jumat di tanah 2 anak yatim tadi, yang akhirnya di kemudian hari dibangunlah Masjid Nabawi di situ. Sementara Rasulullah menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sementara kaum muslimin sedang membangun rumah beliau. Akhirnya Rasulullah menetap di sana. Kemudian sudah sekian lama menetap, Rasulullah mengganti nama kota Yathrib itu dengan nama Madinatul Rasul atau kota Rasul, yang lebih dikenal dengan Madinatul Munawwarah, yang artinya kota yang bersinar. Jadi anak-anak, ini adalah sekelumit kisah perjalanan hijrahnya Rasulullah, yang mana kita ketahui bahwasanya peristiwa hijrah, peristiwa pindah ini penting buat kita maknai. Bahwasanya kita hari ini sudah merasakan nikmatnya Islam. Kalaulah Rasulullah tidak pindah, logika berpikirnya adalah Islam tidak akan berkembang secara maksimal. Begitu juga kita. Kalau kita tidak mengoreksi diri dan kita tidak hijrah dari kondisi yang zulumat kepada ilan nur, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya Islam.